Lanang dalam bahasa Jawa itu artinya lelaki. Betul. Wih, Tapi bener. filosofinya bukan hanya laki-laki, tapi adalah sosok sesuatu yang memiliki sifat yang lebih gereng gitu loh, magereng. Jadi penegasan. Oh, penegasan. Iya. Lanang. Betul. Lanang itu lelaki, terus magereng Jadi jantan. nah gitu. Iya. Lu bisa kebayang kalau lanang itu jadi namaku gitu kan, kurus gitu kan. Kalau kau kan lanang. Lanang. Jadi dari fisik berisi, berotot, Iya ya. agak sedikit gempal gitu lah. Iya. Kalau saya kan gagah perkasa. Lengkapnya Rana Lanang Ginanjar. Itu punya filosofis tersendiri artinya. Coba. Masing-masing. Kalau Rana itu secara bahasa Sanskerta artinya pangeran. Luar biasa kan? Tapi kalau dalam bahasa biologi artinya kodok. Oh, Rana itu? Iya. Oh. Silakan bisa dilihat itu. Jadi saya memang agak mirip seperti pangeran kodok gitu. Saya putrinya dong. Nah, betul. Terus? Kemudian lanang itu sosok yang magereng gitu loh ya. Iya, Nah, betul. Ginanjar itu sebuah akronim saja. Oh. Terlihat dari wajahnya dong. Ah, kenapa? Ginanjar, gini-gini rajin belajar. Iya, Lihat, betul. ini udah seperti lapangan helikopter. Betul. Dan bagi yang belum tahu, kami berdua ini sudah berteman sejak Sebenarnya kita sudah berteman sejak lahir. iya, maksudnya SMP kan? Iya, betul. SMP kan? Siap. SD enggak? Enggak, SMP. SMA? SMA juga. Iya, cuman kita beda kelas. Oh, Iya. beda kelas. Kalau saya di kelas, kamu di kamar mandi kelas. Iya, Gitu. dan beda papan. Kalau dia papan atas, kalau saya papan tengah. Papan gilesan. Iya. Dan sekarang ini Rana Lanang Ginanjar, teman dan sahabat, sekarang ini beliau bekerja. Saya aja, jangan pakai beliau. Oh iya. Saya belum nyampe ke sana. Anda. Iya, betul. Iya. Bebas lah. Oke. Anda, engkau, Boleh. kakak, AA, abang gitu kan. Bekerja di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Banten. Nah, iya. Udah gitu jabatannya juga nggak kalah panjang. Coba. Saya adalah jabatan fungsional umum atau staf sub bidang pengelolaan basan, barang, dan keamanan. Wow. Basan itu apa? Barang rampasan negara, Oh, begitu. barang sitaan negara. Barang. Jadi Ada baran, ada basan. Kalau baran itu barang simpanan rampasan negara. Kalau basan barang sitaan negara. luar biasa. Coba sekali lagi jabatan Anda. Sub bidang pengelolaan basan, barang, dan keamanan. Wah, saya agak jelimet juga lidahnya. Baru berapa lama sih menjabat yang sekarang? Karena kan sebelumnya Kalau Pangeran, posisi ini saya baru 1 bulan lebih 5 hari. 1 bulan lebih 5 hari. Iya, sebelumnya selama 12 tahun saya di Rutan Kelas 1 Tangerang, Jambe. Wah. Apa itu Jambe? Nama lokasinya? Oh, Jambe. Oh, Iya. Tangerang Selatan. Enggak, kabupaten. Kabupaten Tangerang. Iya. Betul. Rumit kalau bicara sama Anda ini. Dan sebagai informasi saja bahwa sekarang ini kami bertemu itu hari Minggu tanggal 27 September 2020 di atas langit ya. Di atas. Oh, ini tempatnya asik banget nih, di lantai atas, Di bawah terus langit gitu. Di bawah langit. Sekarang sekitar jam 2 siang tapi agak sedikit mendung tapi mataharinya hangat ya. Iya. Seperti kehangatan kita berdua. Betul. Iya. Kemarin itu rencananya, bukan kemarin rencananya dong, kok Sudah kemarin. lama. Bukan. Apa tuh? Kemarin itu yang memicu aku emang niat banget mau ketemu sama engkau sekarang itu karena lihat status WhatsAppmu ada kegiatan seru, Iya. terus kita kan ngobrol-ngobrol di Betul, WhatsApp. betul. Nah, Anda menyinggung tentang si Kampas. Nah, si Kampas. Jadi si Kampas itu akronim atau kepanjangan dari Sistem Informasi Keamanan Pemasyarakatan. Ide awalnya dikemukakan oleh Bapak Irwan sebagai Kabid, Kepala Bidang Pengelolaan Basan dan Barang di wilayah Banten. Pak siapa? Pak Irwan. Pak Irwan. Pak Irwan Rahmat Gumilar. Halo, Beliau Pak Irwan. sosok yang luar biasa, exciting, cerdas. Wah, saya merasa bangga walaupun baru 1 bulan 5 hari bisa
mendapatkan bimbingan dan didikan dari beliau. Di bawahnya. Berarti masih fresh ya, 1 bulan? Wow, hari masih ya? fresh banget, masih fresh banget. Tapi gitu. makanya agak-agak sedikit terbatang lihat jabatan tadi itu ya, Iya, panjang banget kan? pengucapannya agak belibet-belibet. Iya. Dan saya memang, tapi biar bagaimanapun saya selalu fresh to the oven gitu Oh, kan. iya. Kayak roti ya. Iya. Jadi, Terus, iya. jadi ide awalnya itu dari beliau. Beliau begitu mencintai pekerjaannya, beliau ingin menjadikan pemasarakatan semakin maju ke depan dengan menjadikan pemasarakatan yang terdigitalisasi. Yes. Waduh, betul ya? Bahasanya nggak jelimet ya? Enggak. Artinya sekarang era semua menggunakan yang digital. Benar. Nah, benar. sehingga beliau mengusulkan bagaimana petugas pemasarakatan itu bisa memiliki knowledge lebih, kemudian juga tidak meninggalkan tupoksinya, menjaga keamanan dan keterbian, serta mencegah terjadinya bagaimana pendeteksian dini tentang gangguan-gangguan keamanan. Wow, luar biasa. Iya. Gitu. Sebelum lanjut lagi nih, ini aku ngobrol tentang si Kampas dengan dirimu nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah kan? Oh enggak ada masalah, karena ini juga satu bagian daripada saya pribadi mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada seluruhnya sekali. masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Betul. Kepada petugas pemasyarakatan, kita sama-sama untuk selangkah lebih maju lagi ke depan, menjadikan pemasyarakatan lebih maju lagi. Selama saya berkawan dengan beliau ini baru kali ini ngobrol seberat ini. Biasanya kalau kamera ini mati kita ngobrol tentang hal-hal lain ya. Banyak kan. Tapi karena kameranya nyala, jadi ngobrolnya tentang si Kampas. Iya, tapi ini keren. Dan yang lebih mantep lagi, di sekian banyak provinsi di Indonesia, baru Provinsi Banten yang punya aplikasi ini ya. Siap, betul. Izin menyampaikan seperti mengutip bahasanya Pak Kakanwil, Pak Andika. Beliau menyampaikan bahwa persembahan si Kampas dari Kanwil Banten untuk Dirjen Pemasyarakatan. Artinya semoga kedepannya ini bisa menjadi sebuah bahan nasional yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Kaitan bagaimana melakukan pendeteksian dini dalam sistem pelaporannya sehingga tidak atau meminimalisir terjadinya hal-hal gangguan keamanan seperti itu. Oke. Nah, usia si Kampas berarti belum lama juga dong ya? Belum lama sekali, tapi alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Kabid, Pak Kasubid, kemudian juga didukung oleh Pak Kakanwil serta Ibu Kadif, bahwa pilot project ini sudah hampir dilaksanakan di 5 UPT di jajaran wilayah Banten, yaitu Rutan Serang, Rutan Pandeglang, Lapas kelas 3 Rangkas Bitung, kemudian Rutan Tangerang yang saya bilang tadi Jambe, kemudian yang terakhir ada di LPKA seperti itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi diperluas lagi dan insya Allah akan pilot project di Banten menjadi awal untuk menasionalis. Gitu. Oke. Seluruh Indonesia bisa menerapkan seperti ini. Yes, jadi ini berarti intinya ya, apa namanya, blueprintnya ya? Iya, betul. Iya kan? Nah, prototipnya kita wis mantap. Dan kita sudah available on Play Store, bisa gitu. kita walaupun masyarakat umum tidak bisa mengakses ya. Dan memang ini bukan untuk masyarakat umum, hanya ya. untuk petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan di bidang keamanan yang isinya memang terkait dengan pelaporan yang terdahulu masih sifatnya manual, ini akan menjadi terdigitalisasi. Sehingga kapanpun, dimanapun akses itu bisa diakses oleh dan terkoneksi. Terkoneksi secara berjenjang mulai dari anggota pengamanan, Karupam, kemudian KPR atau KPLP dan dilanjutkan terus berjenjang sampai dengan tingkatan di Kanwil gitu. Dan di dalamnya bukan hanya sekedar laporan saja, tapi ada tentang bagaimana peningkatan knowledge. Ada fitur-fitur berita, ada fitur-fitur tentang regulasi. Tahu kan regulasi kan ya? Tahu. Regu tahu, lasi tahu. Nah,
Tapi jangan sampai regulasi gitu. Iya, tidak dong. Walaupun air susu ibu sangat bermanfaat. Nah, jadi regulasi itu aturan yang memang menjadi dasar kita dalam bekerja. Ada fitur entertainment nggak? Ada dong. Saya kan orang entertainment. Iya. Jadi kita serius ada? Ada fitur chatting di antara teman-teman satu regu. Kemudian juga ada fitur entertain dalam sisi meningkatkan atau motivasi dari pimpinan. Contoh Pak Kakanwil memberikan salam kepada teman-teman di regu penjagaan yang selama ini mungkin terkendala jarak dan waktu untuk ketemu. Jadi misalkan Pak Kakanwil mengetik selamat malam para petugas keamanan di seluruh Banten. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker, protokol kesehatan dikedepankan dan tetap waspada jangan-jangan. Jargon kami di pemasyarakatan adalah waspada jangan-jangan, dan itu bisa dipakai juga untuk penanganan COVID ini. Waspada jangan-jangan sampai kena COVID juga nggak? Iya, jangan dong. Semoga. Karena kan tetap. Iya betul. Jangan-jangan saya tidak ganteng. Nggak dong, kamu tetap ganteng. Kalau kamu cantik itu yang bahaya saya. Jadi apa tadi? Waspada jangan-jangan. Waspada jangan-jangan. Siap. Oke. Oke. Oke itu antara Ogi dan Oke maksudnya. Iya. Jadi masyarakat sebenarnya bisa melihat permukaannya aja si Kampas tadi itu dengan masuk ke Play Store ya. Betul. Tapi nggak bisa masuk ke dalamnya. Nggak bisa masuk ke dalam fiturnya karena memang ini tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum, hanya petugas pemasyarakatan saja. Betul. By the way, ini adalah satu bentuk kemudahan. By the way itu temennya OTW kan? Ya betul. Ojo takon wae. Ya. Jadi ini memang serius dong, serius. Iya. maaf. Iya. Ya, jadi si Kampas ini memang dibuat bagaimana menciptakan petugas pemasyarakatan yang kekinian. Tanpa modern lah. Seperti dengan slogan kami pasti. Kemenkumham pasti. Profesional, akuntabel, transparan, sinergi dan inovatif. Luar biasa. Memang pemimpin-pemimpin kami di tingkatan pusat sampai dengan wilayah adalah yang luar biasa. Iya. Sip. Tadi Anda menginformasikan ke saya sebelum dinas di sini. Ya. 12 tahun di Rutan kelas 1 Tangerang. Kelas 1 Tangerang. Siap. Dikaitkan sama si Kampas. Nah, artinya kan si Kampas ini, kalau menurut saya ya, ini kan ada untuk meningkatkan sisi keamanan biar lebih, betul. Biar susah ditembus, Siap. biar susah dikelabui dan lain-lain. Ya. Nah sebenarnya kalau boleh tahu hal-hal macam apa sih yang terjadi di lingkungan rutan, kalau apa sih yang harus menjadi fokus teman-teman? Dalam proses tugas di bidang keamanan itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita komitmen terhadap aturan yang ada. Betul. Contoh misalkan karena saya pernah berpengalaman di bidang keamanan juga di situ gitu kan. Saya pernah jadi anggota regu jaga, saya pernah jaga di pintu utama. Jadi kita yang pertama komitmen. Di saat kita jaga kontrol keliling. Nah ini ada di aplikasi ini, di fitur ini tentang laporan kondisi lingkungan. Contoh satu lingkungan ketika tidak didukung dengan Sarpras, tahu kan Sarpras? Sarana dan prasarana. Betul. Seorang petugas pemasyarakatan ketika melihat lampu mati itu akan mengganggu. Kenapa? Fungsi pemantauannya terbatas. Nah, laporan ada masalah di situ. Ada masalah di situ. Kalau dibiarkan dari hal yang seperti itu akan terjadi gangguan keamanan. Nah, dengan adanya si Kampas, petugas yang tadinya kontrol melihat ada sesuatu yang terkendala di situ, kemudian difoto, dilaporkan, itu langsung terkoneksi, Mas. Iya, betul. Terkoneksi mulai dari Karupam, tahu kan Karupam? Karupam tuh kepala regu pengamanan. Oh yes. Ketua regu pengamanan. Ya, Karupam. Atau dan jaga lah kalau bahasanya. Nah, dari situ dilanjutkan lagi berjenjang kepada KPR. Apa itu KPR? Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Atau kalau di bukan. Atau kalau di lapas KPLP. Dan sebagainya. Nah, itu untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian akan berjenjang lagi ke Kanwil. Nah, jadi artinya untuk penentuan kebutuhan Sarpras di situ bisa terkoneksi langsung. Dan apa yang sudah dilakukan oleh si petugas itu adalah satu bagian kita menumbuhkan komitmen mereka betul, untuk senantiasa kontrol. Terus di sini
kami sudah kunci, teman-teman IT sudah mengunci ini dengan kondisi yang real time. Oh. Tidak bisa ngambil dari galeri. Iya, betul. Tidak bisa. Tidak bisa lagi kaleng-kaleng. Iya. Oh, gitu. Jadi ketika teman-teman berada di pos, mereka harus tetap berada di pos karena di sini sudah terkoneksi dan ada GPS-nya. Tidak bisa lagi ketika dicekrek di foto orangnya ternyata ada di bawah gitu ya. Jadi itu salah satu bagian kita mengikat dengan di bawah komitmen. Maksudnya di bawah apa? Di bawah alam sadar. Jadi benar-benar kita membangun komitmen dengan dari komitmen itu sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya gangguan keamanan seperti itu, Mas. Iya, betul. Selain itu ada laporan kondisi lingkungan, laporan kondisi WBP, kemudian juga tadi ya ada fitur tentang regulasi, kemudian ada fitur entertainnya chatting gitu kan. Tapi juga memang fitur chatting ini sebenarnya adalah sarana komunikasi saja, menjembatani komunikasi karena suka tidak suka gitu kan. Ini adalah eranya digital. Oh gitu. betul. Walaupun memang di pos atau di tiap pos ada kita alat komunikasi namanya HT gitu kan. Iya betul. Nah ini lebih mempercepat lagi kan. Iya, Kalau HT kan mungkin 2 arah ya. Kita sistem komunikasinya bisa sih. Jadi satu channel itu kan bisa banyak juga. Bisa terkoneksi. Iya betul. Yang 2 arah itu mungkin dari telepati ya. Iya. Hati dari hati. Hati ke hati. Yang mengagumkan tadi itu bahwa si Kampas ini baru ada di Provinsi Banten dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa digunakan di provinsi-provinsi lain. Amin. Kalau yang dari yang Anda ceritakan tadi memang menarik. Ini memang dalam sebuah aplikasi masih butuh penyempurnaan. Iya, memang. Dan memang selama ini juga aplikasi manapun juga tetap terjadi penyempurnaan. Memang betul. Yang inti dari kami adalah bagaimana tadi tujuan utamanya adalah bagaimana bisa menjadi alat untuk mencegah atau preemptif tadi ya. Karena kalau kita sudah terjadi gangguan itu dan sebagainya, itu akan jauh lebih mahal. Yes. Akan jauh lebih berat. Dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Hal-hal rawan apa saja sih yang biasanya terjadi di lingkungan rutan gitu? Pelanggaran atau ancaman kayak gimana sih? Sebenarnya ya namanya orang ya Mas ya. Iya orang. Nah, kita kan mengelola orang, kita betul. satu kondisi yang memang khusus lah gitu kan. Tidak ada orang yang mau terkungkung dengan lingkungan yang terbatas dan sebagainya. Jadi banyak hal yang memang bisa terjadinya kerawanan tadi gangguan. Ya kalau saya sebutin satu persatu bisa sampai azan subuh 2 tahun lagi. Iya betul. HP saya juga kayaknya nggak cukup ini. Iya. Jadi itu ya saya hanya sekilas memberikan bahwa gangguan keamanan itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun. Makanya bentuknya juga macam-macam. Iya. Salah satu diantara untuk mengantisipasi itu adalah pembangunan komitmen dari masyarakat. Iya. Petugas pemasyarakatan tadi dengan cara tetap komitmen dalam proses pekerjaannya. Iya. Komitmen untuk mengisi laporan, komitmen untuk berjaga, komitmen untuk senantiasa jaga kesehatan. Iya, betul. Dibuka matanya, telinganya, gitu kan. Bisa mendeteksi Irwan, bukan Pak Irwan ya? Bukan. Mendeteksi informasi kerawanan. Nah, beliau namanya sangat familiar dan bisa. Berarti harus bisa mendeteksi ya? Iya. Udah ada gejala-gejalanya langsung dideteksi. Siap. Gitu kan? Satu contoh misalkan gini, kayak Mas nih, udah kelihatan ganteng nih, gitu kan? Masa sih Mas? Jadi kalau sudah dideteksi sejak awal kan ganteng kan, bisa saya promosiin kan? Betul. Wah silakan. Walaupun pasti promosi Anda gagal ini Mas. Kalau ada yang mau endorse, silakan. Saya ya kan gitu ya. Untuk produk kesehatan contoh. Betul. Nah, saya yang paling endorse yang paling cocok buat saya kayaknya buat obat sampo. Iya, betul. Biar rambutnya kuat, akarnya kuat. Kalau saya mungkin pengurus badan ya. Iya, betul, cocok. Kita kembali lagi ke tadi ya, fokus ke tadi. Iya, betul. Ya, salah satu. Nih, udah ada komunikasi belum sih dengan Pemprov terkait si Kampas ini? Untuk sosialisasi kita masih baru sosialisasi internal dan memang kalau semacam komunikasi atau jangan-jangan udah naik ke media atau gimana sih? Kalau untuk media publikasi kita sudah
gitu, baik secara media online gitu kan. Ya semua platform lah ya. Iya, terutama sih kita penguatan dulu di teman-teman di UPT di Kanwil Banten, Sekanwil Banten, bahwa ada aplikasi baru yang diciptakan dari Kanwil Banten sebagai pilot project, mudah-mudahan bisa digunakan secara nasional, yaitu si Kampas. Oke. Belum ada komunikasi dengan Pemprov dong berarti ya? Ini kan kaitannya dengan aplikasi internal, Mas, petugas Tapi pemasarakatan. kan kalau dilaporkan misalnya ke Bapak bisa Gubernur gitu kan boleh. Iya. Dan memang ada dari audiensi kita dengan beberapa UPT, kemudian ini ke depannya dalam si Kampas ini ada panic button. Mantep. Saya tahu panic button, nggak usah nanya saya tahu enggak. Panic button itu kalau dipencet dia panik gitu. Darurat Iya, kan. betul. Iya. Kalau masalah mencet-mencet saya tahu. Jadi gini. Batasan waktu, batasan jarak itu sudah sekarang bisa diminimalisir dengan era digital ini gitu kan. Betul. Jadi kalau boleh saya mengutip bahasa dari teman-teman di kepolisian, ada quick response. Yes. Nah, seberapa cepat tanggapan dari masyarakat, apalagi dari kami, institusi kami ketika terjadinya gangguan, sehingga ketika pun terjadi kita dapat meminimalisir efeknya gitu ya. Betul. Efek dari gangguan tersebut. Zaman sekarang tuh kecepatan sangat penting. Cepat. Tapi ada hal-hal tertentu yang nggak boleh cepat. Iya, betul. Misalnya jalan di tempat macet yang nggak boleh cepat. Bisa di jalan raya tidak boleh ugal-ugalan. Iya, jalan yang lubang-lubang gitu. Jadi tapi kalau kecepatan berpikir harus. Kecepatan bertindak harus. Cepat merespon harus gitu kan. Bekerja spirit. Kemudian apalagi itu saya lupa dulu. Gak apa-apa, saya tahu Pak maksud Anda ya. Cuma tadi pernyataan Anda sedikit belokkan tadi. Siap. Di dunia ini ada yang cepat-cepat, ada yang memang tidak dibutuhkan kecepatan tapi lambat saja. Iya, begitu. Siap. Salam buat rekan-rekan di kantor, Mas. Oke. Ada siapa saja sih di sana? Pertama untuk Ibu Kadif, kemudian Pak Kabid, Pak Kasubit, kemudian teman rekan Mas Nua dan seluruh jajaran divisi pemasyarakatan. Salam hangat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pasti Banten prestasi. Mantap.